Halo para pejuang Australian Dream. Gimana kabarnya? Semoga masih semangat mengejar semua mimpi kalian ya. Kenalin, nama saya Adrian, salah seorang pejuang Australian Dream juga yang saat ini sedang ada di Australia dengan visa working holiday. Di video kali ini saya mau share soal top 10 pertanyaan kamu soal WHV. Loh, Adrian, kamu dapat pertanyaan dari mana? Jadi gini teman-teman, saya kan YouTuber baru nih, jadi nggak berani buka Q&A box di Instagram atau di YouTube, takut nggak ada yang tanya. Malu. Nah, makanya teman-teman Australian Dream semua bantuin like, subscribe, dan share video ini ya, biar YouTube saya makin rame. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh saya dapat dari browsing-browsing video teman-teman content creator yang lain yang lagi bahas soal WAV. Lalu saya cek di kolom komentarnya, pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyain sama teman-teman semua. Lalu saya kumpulin dan saya kepikir buat bikin video Q&A kayak gini. Mari kita mulai ya video Q&A-nya. Pertanyaan pertama, umur saya sudah lebih dari 30 masih bisa ikut WHV nggak ya? Jawabannya bisa, tapi ada syaratnya, yaitu waktu umur di mana saat kalian apply visa itu belum mencapai umur 31. Bukan umur ketika daftar SRPI ya, tapi umur ketika apply visa di website imigrasi Australia. Jadi nggak peduli sih kalian dapat visanya kapan atau berangkat ke Australianya kapan, selama umur saat kalian daftar visa di website imigrasi Australia itu belum 31. Jadi 31 minus 1 hari masih bisa daftar WHV. IELTS-nya general atau akademik? Jawabannya mana-mana boleh. Tapi kalau kalian berencana untuk ngambil student visa atau lanjut sekolah setelah visa WHV, sebaiknya kalian mengambil tes IELTS akademik. Jadi kan ketika kalian mau daftar visa student setelah WHV, kalian nggak perlu tes IELTS lagi selama tes IELTS kalian masih berlaku ya. Tapi jika kalian memang tidak berencana mengambil student visa, ya general aja. Karena dengar-dengar, general itu lebih gampang daripada akademik. Pertanyaan berikutnya. Saya lulusan sekolah sastra Inggris nih. Masih perlu ikut tes IELTS nggak ya? Jawabannya masih perlu. Jadi, yang tidak usah ikut tes IELTS lagi adalah orang-orang yang lulusan luar negeri. Tapi, lulusan luar negerinya pun juga nggak semua lulusan luar negeri ya. Tapi lulusan dari sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi misalnya kalian lulusan dari sekolah di China, yang bahasa pengantarnya tentu bahasa Mandarin, kalian masih harus melampirkan sertifikat tes IELTS. Kalau kalian lulusan dalam negeri, dulu sebelum tahun 2018 kalau nggak salah, itu masih boleh kalau kalian jurusan sastra Inggris. Tapi sekarang sudah nggak boleh lagi. Dana di rekening saya kurang dari 5.000 Aussie dollar, Kak. Ada solusinya nggak? Soal dana, sebenarnya seperti ini sih. Dijen Imigrasi itu tidak peduli sumber dana kalian dari mana. Dan juga dana kalian tidak di-hold di bank. Jadi, keperluan kalian cuma membuat bank statement aja. Jadi, ketika kalian mau membuat bank statement, pastikan kalian ada dana setara 5.000 Aussie dollar di rekening kalian. Sumbernya dari mana? Terserah kalian. Kalian mungkin bisa pinjam dari teman, bisa jual motor. Cara ini nggak harus kalian tiru sih. Intinya yang mau saya sampaikan adalah dari mana aja sumbernya nggak masalah, dan kalian nggak perlu khawatir bahwa dana itu harus di-hold. Setelah bank statement kalian keluar, ya sudah, uang kalau kalian pinjam uang ya segera kembalikan. Kalau kalian dapat uang dari misalnya dari jual motor, ya beli motor lagi juga bisa gitu kok. Untuk keperluan bank statement, apakah harus dengan rekening pribadi saya? Kalau menurut syarat di websitenya Dijen Imigrasi tidak harus. Kalian bisa menggunakan rekening dari orang yang ada di KK kalian, di kartu keluarga kalian, misalnya seperti rekening orang tua atau rekening kakak. Tapi ada beberapa syarat tambahan seperti dokumen KK, IKTP wali, dan surat pernyataan dari wali yang diberi materai. Kapan SRPI dibuka, Kak? Nggak ada yang tahu cuma Dijen Imigrasi sama Tuhan. Apakah bisa apply WHV dari luar Indonesia?
Jawabannya bisa. Kalian bisa apply dari manapun, nggak harus dari Indonesia, tetapi ketika kalian mengajukan permohonan SRPI, kan ada syarat bahwa kalian harus wawancara. Dan wawancaranya itu di Jakarta, harus on-site. Kalian tetap harus datang ke Indonesia, ke Jakarta untuk wawancara SRPI. Tapi sisanya bisa dilakukan dengan online. Apakah ada agen yang bisa membantu pengurusan WHV? Dari Ditjen Imigrasi sendiri, mereka menyarankan kepada kita semua untuk tidak memakai agen karena pengurusan WHV ini gratis dan sebenarnya gampang. Yang susah itu cuma rebutan kuota SRPI-nya. Dimana dengan pakai agen juga nggak bisa membantu rebutan kuota SRPI-nya. Jadi sama aja, lebih baik kalian urus sendiri, lebih murah, dan nggak usah ribet atau nggak usah bayar agen lagi. Kalau visa sudah granted, harus segera berangkat kah? Jawabannya tidak harus. Jadi kalian diberi tenggat waktu 1 tahun sejak visa kalian keluar untuk berangkat ke Australia sebelum visa kalian hangus. Contoh, kalian granted visanya di tanggal 1 Januari 2022, kalian diberi waktu sampai 1 Januari 2023 untuk berangkat. Dan visa kalian mulai berjalan atau mulai berlaku ketika kalian masuk ke Australia. Jadi misalnya kalian masuknya di tanggal 1 Februari 2022, visa kalian akan berlaku sampai 1 Februari 2023, bukan 1 Januari 2023. Apakah kita juga dibantu mencarikan kerja Kak dengan visa working holiday? Jawabannya tidak. Jadi visa working holiday ini adalah izin masuk dan izin tinggal di Australia. Izin saja. Kalian perkara mau ngapain aja di Australia itu terserah kalian dan sesuai dengan kerja keras kalian. Jadi kalian tidak dicarikan kerja, tidak dicarikan tempat tinggal, ya semua itu terserah kalian. Bahkan kalian nggak mau kerja juga boleh, kalian mau jalan-jalan terus ya boleh. Pokoknya ya semua usaha kalian sendiri dan semua keputusan kalian sendiri. Jadi itu video Q&A saya soal pertanyaan-pertanyaan kalian soal WHV. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa drop komen di bawah. Saya pasti baca, dan kalau saya bisa jawab, saya akan jawab juga. Kalian tolong bantu subscribe, bantu like, dan bantu share juga video ini ya, biar video ini manfaatnya nggak berhenti di kalian. Oke, thank you for watching, dan see you di Australia!